Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa 28 Juni 2022. Kita memperingati peringatan wajib Santo Irenaeus, uskup dan martir. Irenaeus adalah seorang Yunani yang dilahirkan sekitar tahun 120 sampai dengan tahun 140. Secara etimologis arti namanya dari kata Yunani Eirene yang berarti damai sejahtera. Irenaeus merupakan murid Polikarpus yang berguru langsung dari Yohanes Penginjil yang masuk dalam bilangan 12 Rasul Tuhan. Setelah ditabiskan, Irenaeus diutus ke Lyon, Prancis. Ia kemudian diangkat menjadi uskup di sana. Pada waktu itu, Prancis dihantui oleh maraknya ajaran Gnostisisme. Ajaran sesat ini mengajarkan bahwa dunia ini sifatnya fana dan jahat. Karena Allah berada jauh dan tidak ada hubungannya dengan dunia ini. Dan untuk dapat selamat, pengikut Gnostis harus mempelajari ajaran-ajaran rahasia. Uskup Irenaeus dalam bukunya berjudul Melawan Ajaran Sesat membongkar kesesatan-kesesatan ajaran Gnostis ini. Uskup Irenaeus wafat sebagai martir pada tahun 202. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 8 ayat 23 sampai dengan 27. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku mengharapkan sabdanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya mengikuti dia. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kalian takut, hai orang yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau. Maka danau menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Pengalaman terombang-ambing di laut lepas pernah saya alami. Kala itu bersama dengan beberapa umat, kami hendak berkunjung ke Raja Ampat. Kami tiba di pelabuhan Waisai sudah jam 4:30 sore. Dan akan bermalam di sebuah pulau bernama Pianemo. Jarak dari Waisai ke Pianemo sekitar 4 jam. Di tengah kekaguman akan keindahan Raja Ampat, setelah 2 jam perjalanan menggunakan speedboat, kedua mesin speedboat tiba-tiba mati. Dan kami terombang-ambing di lautan lepas. Gelap, air terkadang masuk ke dalam kapal. Situasinya begitu sangat mencekam dan mengerikan. Semua mulai memakai pelampung dan mendaraskan doa Salam Maria. Sesekali nakoda menembakkan suar yang bikin kami panik dan merinding. Lebih kurang kami terombang-ambing di lautan lepas 30 menit lebih. Dan syukurlah akhirnya mesin speedboat dapat diperbaiki dan kami tiba di Pulau Pianemo. Ketika esok pagi kami menyaksikan keindahan yang sungguh sangat mempesona, kami lupa akan kejadian yang mengerikan di malam hari itu. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman hari ini singkat namun syarat akan makna kehidupan. Dikisahkan Yesus yang meredakan badai. Di tengah ketakutan akan badai dan gelombang, para murid berteriak, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Terkadang dalam hidup ini kita terlalu fokus pada persoalan-persoalan. Kita menjadi cemas, takut, dan khawatir, panik karena gelombang, karena terombang-ambing dalam persoalan hidup.
Yesus hari ini menegur para muridnya dan berkata, "Mengapa kamu takut, hai kamu orang yang kurang percaya?" Kita diajak untuk fokus pada Yesus dan meyakini akan kuat kuasanya, bukan pada persoalan-persoalan yang kita alami. Kita diminta untuk mengandalkannya, sebab Gusti ora sare. Tuhan tidak pernah tidur. Ketika kita mengandalkan Dia, Tuhan akan mengubah segala ketakutan menjadi kekuatan. Mengubah kekhawatiran dan kecemasan menjadi keyakinan akan segalanya yang indah yang akan Tuhan anugerahkan bagi kita. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, takut, cemas, khawatir dalam hidup adalah hal yang manusiawi dan kerap kita alami. Namun, janganlah ketakutan ini menguasai kita sehingga kita meragukan kuasa Tuhan. Pertolongan Tuhan yang ajaib akan disediakan bagi kita yang percaya dan mengandalkan Dia. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.